Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Ini insya Allah bacaan terakhir kita khulasah Nurul Yakin. Nah, halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatu khilafati Aliin radhiyallahu anhu wa siratihi. Ini adalah kesimpulan dari kekhalifahan Ali radhiyallahu an dan sirahnya beliau, kisah beliau. Huwa Aliyun ibnu. Huwa Aliyun. Huwa Ali ibnu. Ini ibnu kita baca, kita badal kepada Aliyun. Bermula beliau yaitu Ali ibnu Abi Thalib. Ali putra dari Abi Thalib. Siapa Abi Thalib? Amin Nabi, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman Nabi ini khilaf para ulama ya. Ada yang bilang mukmin, ada yang tidak. Wulida fi sanati saniyati, dilahirkan akan dianya beliau pada tahun yang ke-32 ba'da miladir Rasul, sesudah kelahiran Rasul alaihi salatu wassalam. Walamma bu'isa, manakala dibangkitkan akan dianya Nabi alaihi salatu wassalam, karena Aliun adalah Sayyidina Ali itu dunal bulughi, di bawah bulug, belum balik, maksudnya belum balik. Wa yaskunu ma'ar Rasul, tinggal ianya Sayyidina Ali ma'ar Rasul, bersama Rasul alaihi salatu wassalam, fi mandilihi, di rumahnya Rasul, di rumahnya Nabi. Fahtada bihadiyih, maka mendapatkan petunjuk ianya Ali radhiyallahu bihadihi, dengan petunjuknya Nabi. Ya, beliau mengikuti Nabi. Wa syahida jami'al ghazawati, wa syahida, dan menghadiri ianya Sayyidina Ali jami'al ghazawat, jami'ah maf'ul, akan semua peperangan, illa ghazwat Tabukin, kecuali perang Tabuk. Kenapa beliau nggak ikut perang Tabuk? Fa inna Rasulullah, karena sungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasalam istakhlafahu, menggantikan dianya beliau, menggantikan dianya Rasulullah akan beliau alal Madinah, di atas Madinah. Beliau diperintahkan untuk menjaga Madinah, menjaga keluarga Nabi, menjaga wilayah Madinah jangan sampai ada yang datang menyerang. Wa ba'da maqtalil khalifati Utsman, dan sesudah terbunuhnya khalifah siapa? Utsman, khalifah Utsman. Zahabat suwaru ma'a ba'di sahabah, pergilah oleh sebahagian pemberontak bersama sebahagian sahabat, ila aliin, kepada Sayyidina Ali. Kenapa? Liyubai'uhu, supaya membai'ah oleh mereka akannya Sayyidina Ali. Famtana'a, maka tidak mau ianya beliau. Walamma alahu alaihi, manakala alahu meminta terus oleh mereka kepadanya Sayyidina Ali, ajabahu, mengabulkan ianya Sayyidina Ali akan mereka. Beliau pun resmi jadi khalifah yang diangkat oleh kaum muslimin. Ini khalifah yang dipilih oleh kebanyakan kaum muslimin secara umum ya, kayak pemilihan. Adapun Khalifah Abu Bakar yang pertama kan itu pemilihannya di Saqifah, kemudian Khalifah Umar, wasiat Abu Bakar agar khalifah sesudah beliau Khalifah Umar, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu, itu hasil pemilihan 6 orang. Waqatul Jamal, ini peristiwa Jamal. Balagha Aisyah radhiyallahu anha, sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, maqtal Utsman, oleh terbunuhnya Utsman. Wa kanat di Makkah, dan ada ianya Aisyah itu di Mekah. Fahasatin nasa wasara, maka mendorong ianya Aisyah akan manusia. Fahasan, maka mendorong ianya beliau akan manusia, wasara bihim, dan berjalan ianya beliau dengan mereka manusia, ilal Basrah, ke Basrah. Basara ilaiha Aliyun, maka datanglah kepadanya Basrah. Basara, maka berangkatlah kepadanya Basrah atau kepada Aisyah, Aliun, oleh Ali radhiyallahu anhu, fi jaisin, dalam satu pasukan. Wa nasyibal qitalu, sebelumnya terjadi diskusi yang alot cuma nggak berhasil. Wa nasyibal qitalu, dan terjadilah oleh peperangan bainal ini antara dua pasukan. Wantaha binasri aliyin, dan berakhir ianya peperangan binasri aliyin, idhofah, dengan kemenangan Ali radhiyallahu an. Wa qatli Talhah wa Zubair, dan dengan terbunuhnya Talhah dan Zubair. Summa amara Aliun radhiyallahu anhu biraddiha, kemudian memerintahkan oleh Khalifah Ali radhiyallahu an biraddiha, untuk mengembalikannya Aisyah ilal Madinah, ke Madinah. Wa dzalika sanata, bermula demikian itu terjadi pada tahun 34 Hijriah. Kemudian yang terjadi pada masa Khalifah Ali yaitu waq'atu Siffin, perang Siffin.
Imtana'a Muawiyah itu an mubayati Ali bin Abi Thalib. Imtana'a, tidak maulah oleh Muawiyah dari membai'ah Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an, wa talaba bidami Utsmana, dan menuntut ianya Muawiyah dengan darah Utsman. Wal qisasi min qatalatihi, dan menuntut ianya Muawiyah dengan mengqisas dari pembunuhannya, dari orang-orang yang membunuh Hizb dari orang-orang yang membunuh Utsman. Minta mau dihukum. Fajahaza Aliun Jaisan, maka menyiapkan oleh Khalifah Ali akan satu pasukan limuharabatihi, untuk memeranginya Muawiyah karena tidak mau tunduk kepada khalifah yang sah. Wajahaza Muawiyah itu Jaisan, dan menyiapkan oleh Muawiyah akan pasukan pula limulaqatihi, untuk menghadapinya Khalifah Ali. Fajtama'al Jaisan, maka bertemulah oleh dua pasukan fi sahli Siffin, di lembah Siffin. Summa nasyibal qitalu, kemudian berkecamuklah oleh peperangan, perang saudara. Wadalla salasata ayamin, dan senantiasa ianya peperangan itu selama 3 hari. Fashila fi nihayatiha, yang gagal pada akhirnya perang, atau pada akhirnya 3 hari, Jaisyu Muawiyah, oleh pasukan Muawiyah. Farafa'ul masahifa, maka mengangkat oleh mereka pasukan Muawiyah akan mushaf-mushaf ala rimah, di atas tombak-tombak. Wanadau bitahkimi kitabillah, dan mereka menyeru, mereka memanggil untuk berhukum kepada kitab Allah. Fa'adraka Aliun annaha khid'atun, maka mengetahui oleh Khalifah Ali bahwa sungguhnya pengangkatan mushaf itu hanyalah tipuan. Wa wafaqahu ala ra'yihi ba'du ansarihi, dan menyetujui akannya Khalifah Ali ala ra'yihi, di atas pendapat beliau. Wa wafaqahu, dan menyetujui akannya Khalifah Ali ala ra'yihi, atas pendapat beliau bahwa itu tipuan, kita nggak usah berhenti, perang lanjut terus, oleh sebahagian pembela-pembelanya Khalifah Ali. Wa talabal ba'du al-akharu ijabat tahkim, dan meminta oleh sebahagian yang lain akan menerima tahkim. Ada yang menerima tahkim, yang kemudian orang yang menerima ini sebahagian nanti justru memusuhi Khalifah Ali juga. Fa'az'ana li ra'rihim, maka tunduk ianya Imam Ali bagi pendapat mereka yang menyetujui tahkim, karena mereka terlalu banyak. Wa auqafal qitala, dan menghentikan ianya beliau akan peperangan. Tahkim. Ikhtara Syamiyuna Umar bin al-As. Memilih oleh warga Syam, oleh orang-orang Syam akan Umar bin As. Wakhtara al-Iraqiyun, dan memilih oleh orang-orang Irak Aba Musa al-Ash'ariyah akan Abu Musa al-Ash'ari. Fajtama'a bidaumatil Jandali, maka bertemulah keduanya Amr bin al-As dan Abu Musa di Daumatil Jandal. Fi Ramadana, pada bulan Ramadan tahun 37 daripada Hijriah. Wattafaqa ala khal'i Aliyin wa Muawiyah. Sepakatlah keduanya Abu Musa dan Amr bin al-As untuk mencopot Ali dan mencopot Muawiyah. Karena dua-duanya satu khalifah sah, yang satu mengaku sebagai khalifah. Fa'alana Abu Musa, maka membuat pengumuman, memproklamirkan oleh Abu Musa khal'ahuma, akan pencopotan keduanya. Walakinna Amr bin al-As, tetapi Umar bin As khala'a Aliyah, mencopot ia akan Ali, wasabata Muawiyah, dan menetapkan dia akan Muawiyah. Nah, inilah kesalahannya Amr bin al-As, gak adil. Waraja'a Syamiyun, maka kembalilah oleh warga Syam ila Muawiyah, kepada Muawiyah. Fabaya'uhu, maka mereka membaiat akannya Muawiyah bil khilafah, dengan kekhalifahan. Jadilah Muawiyah itu khalifah tandingan dari khalifah yang sah. Wa akhadha kullun minhuma yasta'iddu lil qital, dan mulailah oleh tiap-tiap dari keduanya, Muawiyah dan Sayyidina Ali, yasta'iddu, yang mempersiapkan dirinya tiap-tiap lil qitali, untuk melanjutkan peperangan. Qitalul Khawarij, ini peperangan Khawarij. Al Khawarijul ladzina talabu min Ali radhiyallahu anhu ijabat at-tahkim. Bermula Khawarij itu orang-orang talabu yang meminta oleh mereka dari Khalifah Ali radhiyallahu anhu ijabat, akan menerima tahkim. Jadi sebagian orang yang menerima tahkim tadi dia menganjurkan untuk tahkim, berdamai. Kemudian mereka sebahagian besarnya mengundurkan diri, justru memusuhi khalifah. Formula Khawarij itu orang-orang yang meminta oleh mereka dari Khalifah Ali radhiyallahu anhu akan menerima tahkim. Summa kharaju min jaisyih, kemudian keluarlah mereka dari pasukannya Ali. Wa zahabu ila Haraura'a, pergilah mereka ke Haraura. Wa adaduhum, dan bermula jumlah mereka itu 12.000 semuanya. Summa syara'u, kemudian mensyariatkan oleh mereka, ya'ishu, hidup oleh mereka, fitil kal jihad, pada demikian jihad, demikian arah,
fasadan akan apa mereka syariatkan akan kerusakan. Mensyariatkan oleh mereka akan kerusakan. Mereka melakukan perusakan di mana-mana. Mereka hidup dalam demikian keadaan. Jihad sebagai sisi yang berseberangan dengan khalifah yang sah. Fadhafa Aliun radhiyallahu anhu maka menyerang, mendesak oleh Khalifah Ali radhiyallahu anhu kepada mereka. Wa qatalahum dan memerangi ianya Sayyidina Ali akan mereka bin Nahrawan di daerah Nahrawan. Faqutila ba'duhum maka dibunuh akan kebanyakan mereka. Wa faral akharun dan larilah oleh sebahagian yang lain. Wantahadha Muawiyah itu fursat tashtighali dan mengambil, menjadikan oleh Muawiyah akan kesempatan sibuknya Ali. Wantahadha Muawiyah itu fursatan syighali aliyin fi qitalil khawarij. Dan bergeraklah atau nahadha juga bergerak juga. Bergeraklah oleh Muawiyah atau menggunakan oleh Muawiyah akan kesempatan sibuknya Khalifah Ali, sibuk dalam memerangi Khawarij. Fawalla ala Misra, maka mengangkat menjadi wali ia di atas Mesir akan Umar bin As. Jadi sebelumnya di Mesir itu ada gubernur yang diangkat oleh Khalifah Ali. Tapi karena beliau terlalu sibuk memerangi Khawarij, kesempatan itu, kesibukan beliau digunakan oleh Muawiyah untuk mengusir gubernur lama, saya lupa namanya, diangkatlah gubernur baru yaitu Amr bin As. Sebelumnya Mesir itu yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Jadi Muhammad bin Abu Bakar itu gubernurnya Sayyidina Ali ya. Jadi ingat saya. Dan menggunakan kesempatan oleh Muawiyah, menggunakan oleh Muawiyah akan kesempatan sibuknya Sayyidina Ali dalam memerangi Khawarij, fawalla, maka mengangkat jadi wali ia kepada Mesir akan Umar bin As. Wakana alaiha dan adalah di atas Mesir itu Muhammad bin Abi Bakrin, itu Muhammad bin Abi Bakar mingki bali aliin dari pihak Ali. Sebelumnya kan gubernur Mesir pada masa Utsman itu kan Abdullah bin Abi Sarah yang udah dipecat dulu, diganti dengan Muhammad bin Abi Bakar. Jadi ketika beliau beliau sibuk, justru Amr bin Al membawa pasukan menyerang Muhammad bin Abi Bakar. Akhirnya Mesir jatuh ke tangan Amr bin Al-As. Faqatalahu wastaula alaih. Maka membunuh ianya Amr bin Al-As akan Muhammad bin Abu Bakar. Faqatalahu maka memerangi ia Amr bin Al-As akannya Muhammad bin Abi Bakar. Wastaula alaiha dan menguasai ia di atasnya Mesir. Parah kejadiannya. Membingungkan kita cerita. Maktalu Ali, terbunuhnya Khalifah Ali. Ittafaka salah satu minal khawarij. Sepakatlah oleh 3 orang dari khawarij ala qatli aliin kepada membunuh Ali radhiyallahu an dan kepada membunuh Muawiyah dan Amr bin Al-As. Walakin lam yanjah ahadun minhum, tetapi tidak berhasillah oleh seorang pun dari mereka 3 orang illa Abdurrahman ibnu Muljam. Ibnu kita baca. Kecuali Abdurrahman ibnu Muljam, kecuali yang berhasil Abdurrahman ibnu Muljam. Fa innahu dzahaba ila Kufah, maka sesungguhnya Abdurrahman itu pergi ia ke Kufah, wa daraba Aliyan dan memukul ia akan Ali fi jabhatihi dalam dahinya beliau bisaifin dengan pedang yang beracun. Bisaifin masmumen dengan pedang yang beracun. Wa huwa kharijun li salati subhi, padahal dianya Imam Ali itu yang keluar untuk salat subuh. Khalifah Ali atau Imam Ali sering kita sebut. Nah, dianya Sayyidina Ali itu yang keluar untuk salat subuh. Beliau mau salat subuh. Fatufiya radhiyallahu an maka diwafatkan akan beliau radhiyallahu an ba'da yauma ini sesudah 2 hari itu baru meninggal. Wadzalika sanatu demikian itu terjadi pada tahun 40 Hijriah. Wa umruhu dan bermula umurnya Sayyidina Ali itu 63 tahun. Wa muddatu khilafatihi dan bermula masa kekhalifahan beliau itu 4 sanawat. Arba'un sanawat. Bermula masa kekhalifahan beliau itu 4 tahun. Dan 9 bulan. Wadu fina bil Kufah dan dikuburkan akan beliau di Kufah. Amma Ibnu Muljim, adapun bermula Ibnu Muljim, fa innahu qutila. Maka sesungguhnya Ibnu Muljim itu dibunuh akannya ba'daan utiba. Sesudah disiksa akan dia dibunuh. Nah, terakhir Ad-Darsul Arbaun, pelajaran yang ke-40 itu Khilafatul Hasan, itu kekhalifahan Hasan, Hasan bin Ali radhiyallahu an, wa tanazuluhu dan mundurnya beliau li Muawiyah untuk Muawiyah. Jadi sesudah Sayyidina Ali khalifah keempat wafat, kemudian masyarakat ketika itu mengangkat Hasan untuk menjadi khalifah. Ba'da wafatnya Ali radhiyallahu anhu. Sesudah wafatnya Ali radhiyallahu anhu, bui'a ibnuhu, dibaiatkan orang akan anaknya beliau.
Buya ibnu dibaiatkan orang akan anaknya beliau, siapa anak beliau itu Al Hasan akan Sayyidina Hasan bil khilafah untuk menjadi khalifah. Jadi Sayyidina Hasan juga jadi khalifah. Jadi khalifah Ur-Rasyidin itu ada 5 orang, termasuk Sayyidina Hasan ini walaupun sebentar. Cuma ketika beliau kan keadaan makin parah, Muawiyah belum tunduk, belum tunduk, masih anti khalifah. Nah, yang kata Nabi Khulafaur Rasyidun itu cuma beberapa 30 berapa tahun sesudahnya Islam akan dikuasai oleh mulkun adud, raja yang menggigit, raja yang otoriter. Wakana Yamilu dan ada ianya Sayyidina Hasan itu cenderung ianya beliau kepada musalamah, kepada berdamai. Wahakni dima'il muslimin dan kepada menjaga darah kaum muslimin. Wajtimai kalimatihim dan cenderung ianya beliau kepada persatuan, kepada mengumpulkan kalimat mereka. Maksudnya kepada persatuan. Beliau lebih cenderung kepada persatuan. Udah banyak banget korban kan, perang saudara. Fafawada Fafawada Muawiyah Fafawada Muawiyah fit tanadzuli anil khilafah. Fafawada Muawiyah. Maka mendiskusikan ianya beliau. Merunding ianya beliau akan Muawiyah. Maka berunding ianya beliau akan Muawiyah fit tanadzuli dalam turun anil khalifah. Atau Muawiyah itu fa'il. Maka berundinglah oleh Muawiyah dalam turun dari kekhalifahan. Ala syurutin di atas beberapa syarat. Kabilahat torafani yang menerima akannya syarat oleh dua kelompok. Jadi yang akhirnya karena perang terus. Sayyidina Hasan dan Muawiyah ini berdamai. Artinya beliau siap untuk mengundurkan dari khalifah biar dipimpin oleh Muawiyah tapi dengan beberapa poin yang diterima oleh dua kelompok. Yang kemudian hari poin ini diingkari oleh Muawiyah. Antara lain poin kalau kita baca kitab sejarah. Kata beliau, oke, Muawiyah yang jadi pemimpin, jadi khalifah atau jadi raja dengan syarat tidak lagi mengejar-ngejar pengikut Sayyidina Ali. Ketika itu kan ada sebagian yang pro Sayyidina Ali. Jangan dikejar, jangan dibunuh, jangan diperangi lagi. Udah selesai. Poin satu. Kemudian ada juga poinnya dengan ketentuan. Ketika Muawiyah wafat nanti atau Muawiyah meninggal, hendaklah urusan kepemimpinan diserahkan kepada umat. Jangan diwariskan kepada anaknya. Nah, yang banyak poinnya. Kemudian Sayyidina Hasan juga meminta jangan ada dari pihak Muawiyah yang melaknat Sayyidina Ali. Nah, tapi ada beberapa poin itu yang diingkari, di mana ketika Muawiyah mau meninggal, nah, nanti kekhalifahan diserahkan kepada anaknya, putra mahkota Yazid, di mana dari Yazid inilah nanti peperangan bersama Sayyidina Husain, cucu Nabi meninggal di Karbala. Nah, karena memang para sahabat ketika itu masih banyak tidak setuju kalau Yazid jadi khalifah, karena Yazid ini bukan orang soleh. Ya, kata para ulama suka mabuk-mabukan. Nah, kemudian peristiwa Hirah kan di Madinah kalau kita baca dikirim pasukan yang banyak ke Madinah dibebaskan selama 3 hari sehingga banyak putri-putri sahabat yang diperkosa ketika itu kalau kita baca ngeri ya. Nah itu ada poin-poin penting yang diingkari. Kemudian juga Muawiyah bersama pengikutnya setiap dalam khutbah itu dilaknat. Mereka menggunakan di akhir khutbah untuk melaknat Sayyidina Ali dan pengikutnya. Pelaknatan itu terjadi bertahun-tahun hingga baru dihilangkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga di ujung khutbah diganti dengan Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Tadinya di situ isinya mengutuk Abu Turab, mengutuk Sayyidina Ali. Makanya sedih kalau kita baca sejarah kan. Fasallamal amra li Muawiyah maka menyerahkan ianya Sayyidina Hasan akan urusan-urusan kepemimpinan bagi Muawiyah. Wazalika dan bermula demikian itu ama pada tahun 41 dari Hijriah. Wasumiyah hadzal amu amul jamaah dan dinamakan akan ini tahun tahun jamaah, tahun persatuan. Maksud persatuan di sini persatuan di bawah kekuasaan Muawiyah. Dinamakan akan ini tahun akan tahun jamaah lijitimai kalimatil muslimin karena berkumpulnya kalimat kaum muslimin ala imamin wahidin di atas seorang imam ba'dat tafriqah sesudah bercerai-berai. Akhirnya kekuasaan jatuh ke tangan Muawiyah. Nah, kemudian terjadilah apa yang terjadi, panjang sejarahnya kita pelajari. Di kemudian hari nanti, banyak pengikut Sayyidina Ali yang dibunuh seperti Hujur bin Adi kan. Hujur bin Adi, kemudian Sayyidina Hasan sendiri nanti meninggal. Ada yang bilang kalau sejarah kita baca diracun oleh istrinya dan atas dorongan Muawiyah juga. Panjang.
Jadi kalau kita ngomong seperti ini takut salah, mending kita baca kitabnya langsung. Memang banyak kitab-kitab yang menceritakan tentang sejarah seperti itu. Amal Hasanu radhiyallahu anhu faqad safara. Adapun bermula Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu faqad safara, maka sungguh berjalan ianya Sayyidina Hasan ke Madinah. Wa dhalla fiha, dan senantiasa ianya Sayyidina Hasan di Madinah ila antufiya, hingga diwafatkan akan beliau pada tahun 49 Hijriah. Wa umruhu, dan bermula umur beliau itu 49 tahun. Wa muddatu khilafatihi, dan bermula masa kekhalifahan beliau itu sitatu asyhurin, cuma 6 bulan. Ya, kemudian nanti beliau meninggal, kemudian Muawiyah juga meninggal, kepemimpinan diserahkan kepada putranya Yazid. Kemudian banyak yang nggak setuju semuanya diperangi. Imam Husin keluar untuk membela, kan, sebagai bentuk apa namanya, sebagai bentuk ketidaksetujuan beliau dipimpin oleh orang yang tidak soleh. Akhirnya terjadi perang yang tidak seimbang, pembantaian lah bahasa kita, bukan perang. Di Karbala 4.000 orang melawan 40 orang sampai beliau meninggal, kemudian leher beliau dipotong, kan. Nah, itu terjadi pada 10 Asyura, jadilah jadi 10 Asyura, hari anak yatim, hari yang paling menyedihkan. Hampir semua keluarga Nabi dibantai ketika itu. Tinggal beberapa orang, salah satunya Ali Zainal Abidin, kebetulan beliau sakit, yang dikenal dengan As-Sajjad. Bacalah kisah Ahlul Bait. Nah, sampai di sini. Wallahu alam bisawil marji wal ma'af. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini halamannya sudah habis. Gak tahu di kitab mungkin masih ada dikit lagi. Yang PDF habis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alih. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.